Ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya mau bagikan informasi ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, entah itu buat perkembangan akun Instagramnya ataupun akun YouTube-nya ataupun untuk perbaikan income atau ya apapun lah. Intinya saya harap video ini bisa mendatangkan manfaat buat teman-teman semua. Oke, jadi beberapa waktu terakhir ini ya, mungkin sekitaran 1 bulan atau 2 bulan lah ya, dari akhir Desember tahun kemarin itu, Desember 2020, saya coba merebranding akun Instagram saya ya. Pertama yang saya lakukan adalah mengganti username-nya dengan nama atau username yang mudah diingat ya. Yang tadinya saya menggunakan Instagram itu @5andika ya, terus saya hilangkan angkanya, saya rubah jadi Andika Yuda ID ya. Begitupun saya untuk berusaha merebrand akun yang lain, misalkan dengan channel YouTube saya, tadinya URL-nya masih random ya, belum saya pakai URL yang custom. Sekarang sudah saya custom dengan youtube.com/Andika Yuda ID ya. Nggak cuma sampai di situ, untuk di akun Instagram saya terutama itu konten-konten lama saya hapuskan ya, saya hapus semua ya. Yang tadinya postingannya itu random, nggak ada formatnya, itu saya hapus semua. Tapi hapusnya barusan sih, kemarin mungkin baru beberapa hari ya, belum ada seminggu lah, mungkin baru seminggu terakhir. Sebelumnya masih ada konten yang lama, tapi per Desember itu saya udah coba untuk mengubah kontennya, termasuk layoutnya ya. Jadinya tadinya yang kontennya random tuh sebenarnya bukan isinya sih masih sama ya, posting-posting seputar ya tips-tips internet marketing lah, atau jualan online lah kayak gitu ya, ataupun kadang-kadang saya hard selling. Tapi per Desember itu saya coba untuk bikin konten sharing ya, tentang affiliate, tentang website, tentang jualan online atau bisnis online, intinya tentang internet marketing dan cara-cara untuk mendapatkan income dari internet ya. Dan itu sudah berjalan, mungkin kalau sekarang Februari berarti 2 bulan ya, hampir 2 bulan lah, 1,5 bulan. Saya menggunakan konten yang formatnya itu microblog ya. Kalau teman-teman belum paham microblog ya, langsung aja cek Instagram saya di Andika Yuda ID. Jadi microblog itu ya sebenarnya blog ya. Blog, kalau kita bikin blog di website itu kan lebih banyak tulisan ya. Tapi kalau karena di Instagram ini membatasi jumlah tulisan, foto pun dibatasi, satu post hanya 10 foto ya, slide itu ya, foto slide atau karusel itu hanya 10 foto, makanya kita sebutnya microblog ya. Jadi teman-teman juga bisa cek di Instagram ya, nanti cek aja hashtag microblog, di situ akan banyak sekali postingan-postingan di Instagram dengan format microblog. Jadi microblog itu ya, kita bikin satu konten, satu post, di situ menjelaskan beberapa informasi yang cukup detail, tapi nggak detail banget ya, karena keterbatasan karakter dan jumlah foto tadi. Makanya tapi nggak sesingkat juga dengan konten yang biasa ya. Jadi bikin ya kadang 2 slide, kadang 10 slide ya. Dari slide pertama sampai slide terakhir itu berisi informasi yang saya detailkan di situ. Jadi tidak di caption. Jadi kita menggunakan gambar juga dan menggunakan tulisan. Nah, sebut saja itu adalah blog yang berukuran kecil, atau kita sebut microblog gitu aja ya. Jadi microblog seperti itu. Nah, apa sih dampaknya pada saat saya merubah itu ya, merubah kontennya itu ya? Ternyata yang saya lihat itu pertumbuhannya lebih lebih stabil, bukan hanya lebih bertumbuh. Kalau lebih bertumbuh sih sudah pasti ya, karena kita kan berusaha untuk rutin posting ya. Tapi kalaupun saya tidak posting, itu ternyata masih ada penambahan follower juga ya. Karena mungkin orang mencari, jadi tidak harus setiap hari posting juga, tapi pada saat mencari ternyata ada akun kita, ternyata pasti buka, formatnya sudah bagus dan tertata rapi, jadi orang tuh lebih cenderung mudah untuk memfollow ya. Walaupun follower saya juga nggak banyak-banyak amat ya, baru 2000-an sekian ya, tapi saya melihat ini perbedaan pada saat saya menggunakan format microblog ini dengan format yang dulu yang boleh dibilang nggak ada formatnya, random itu. Jadi
kelihatan itu aja, jadi kelihatan lebih rapi pasti. Yang kedua, pertumbuhan followernya juga stabil ya, jadi boleh dibilang setiap hari ada pertambahan. Kalau dulu tuh enggak, satu saya malas posting, yang kedua posting pun random, jadi pada saat posting ya kalau ada follower ya syukur, karena memang saya nggak fokus di Instagram dari dulu ya. Tapi begitu sekarang ya, saya rebrand kayak gitu ya, alhamdulillah perkembangannya bagus, grafiknya stabil ya. Plus ada poin lain yang ini saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di akun Instagram saya, boleh dibilang nggak ada konten jualan ya di situ ya. Di Instagram saya itu hampir semuanya itu konten sharing. Jadi sharing tentang cara A, cara B, trik A, trik B, tentang internet marketing lah, tentang jualan biar laris di online kayak gimana, kalau affiliate itu seperti apa, website itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke situ, nggak ada jualan ya. Tapi anehnya yang ini mudah-mudahan nanti teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Jadi selama itu cukup banyak DM, boleh dibilang semakin banyak ya, nggak kayak dulu. Sekarang lebih banyak DM yang masuk itu menawarkan kerjasama ya, endorsement tentang hosting lah, endorsement tentang affiliate network lah, atau untuk mengundang saya menjadi affiliate produk-produk yang sebelumnya saya nggak tahu, dan banyak internet marketing yang lain yang juga nggak tahu. Jadi saya malah taunya dari Instagram, dari mereka yang DM. Jadi banyak sekali teman-teman yang DM ke saya untuk yaitu menawarkan kerjasama lah. Bahkan beberapa affiliate network dari luar negeri pun kontak saya, nggak cuma 1-2 ya, untuk menawarkan kerjasama. Itu mudah-mudahan saya nanti bisa kolaborasi lah. Jadi intinya supaya teman-teman juga makin mendapatkan informasi yang lebih dari yang akun-akun sosial media saya. Jadi kayak gitu. Dengan membuat konten yang saya bilang ini ya, dari yang tadinya random terus sekarang berformat microblog, itu kan rapi ya, jadi terlihat proper ya, ibarat kata tuh kalau orang kalau misalkan saya nih sekarang rekam video ini pakai kaos, dalamnya kaos tapi luarnya saya pakai kemeja ya, mungkin akan terlihat beda penampilan saya kalau misalkan saya cuma begini aja ya. Kaos oblong gini aja kan pasti beda ya, terlihat santai gitu ya. Saya menggunakan, sorry ya kalau nanti suaranya kresek-kresek ya pada saat ini, karena ada mic di sini. Jadi pada saat saya pakai kemeja lengan panjang gini, ya sebenarnya masih santai juga, tapi nggak sesantai sebelumnya kan. Nah inilah yang juga berpengaruh pada saat kita merubah tampilan daripada sosial media kita. Kalau kita mengharapkan seseorang atau orang lain atau perusahaan lain untuk mendekat ke kita atau ingin mendapatkan kerjasama dengan mereka ya, mau nggak mau, karena mereka melihat kita itu secara online, nggak datang langsung, nggak ketemu langsung, maka apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah wujudnya aja, tampilan di sosial media itu kayak gimana, tampilan sosial media kayak gimana, apakah rapi atau enggak, atau berantakan. Kalau misalkan rapi ya oke, itu artinya mungkin kalau dari perusahaan yang perusahaan yang beneran ya, itu akan lebih percaya dengan mereka yang tampilannya rapi. Tapi kalau misalkan mungkin perusahaan skalanya kecil, itu ya apa aja nggak terlalu rapi boleh lah kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya pernah belajar ya, pernah mendapatkan nasihat juga dari beberapa orang itu, bahwa pada saat kita berpenampilan seadanya atau mungkin ya cenderung santai atau nggak rapi, itu ya orang yang datang ke kita ya yang nggak jauh dengan kita penampilannya ya. Tapi kalau kita mau menjadi magnet yang kuat bagi perusahaan yang formal, yang resmi, yang boleh dibilang misalkan perusahaan yang beneran lah, ada kantornya, ada karyawannya cukup banyak ya, maka kita harus tampil secara proper, secara profesional, yang terlihat mereka, oh ini layak lah akun Instagramnya ini membahas tentang produk kita, karena produk kita produk premium misalkan ya. Jadi saya nggak mungkin Instagram produk saya iklankan atau saya endorse orang-orang yang penampilannya terlalu
terlalu santai atau Instagramnya berantakan, itu nggak mungkin ya. Jadi ternyata ada poin yang penting di situ yang saya baru ketahui setelah saya praktekkan. Saya merubah akun Instagram saya dari format yang biasa aja, yang serba random, menjadi yang tertata rapi. Ini baru masalah kerapiannya. Masalah konten sih saya masih random. Artinya random tuh masih kadang ngomongin affiliate, kadang ngomongin website, kadang ngomongin cara-cara jualan online ya, itu kan random ya. Tapi secara format saya sudah berusaha untuk menyusun serapi mungkin supaya kalau orang buka Instagram saya itu terlihat rapi lah akunnya. Jadi kalau ada orang ingin melihat akun saya juga akan terlihat, wih sepertinya ini ya Instagramnya ini benar-benar profesional gitu, istilahnya kayak gitu ya. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan ke teman-teman, bahwa saya mau sharing bahwa perubahan apa saja yang saya dapatkan setelah saya merubah atau merebranding ya Instagram saya yang tadinya nggak jelas, boleh dibilang nggak jelas, sekarang menjadi lebih setidaknya rapi dulu ya, secara layout, secara kelihatannya, walaupun kontennya nanti belum konsisten. Saya masih berusaha membuat konten seluas mungkin bahasanya seputar internet marketing. Belum mau fokus, saya mau bahas affiliate aja, mau bahas website saja belum ya. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa ya bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau mau ditiru silahkan. Yang misalkan selama ini merasa akun Instagram saya berantakan dan nggak dapat apa-apa, cobalah bikin konten menjadi seorang konten kreator dengan tampilan akun yang rapi dulu, konsisten bahas apa saja di situ, satu hal atau dua hal yang teman-teman suka. Ya kalau memang mau ditujukan supaya dapat endorse ya nggak apa-apa, tapi kalau mau ditujukan untuk sebagai tempat latihan dulu ya, kita membuat konten, karena konten kan zaman sekarang juga itu investasi ya. Mungkin hasilnya nggak sekarang, bisa ke depannya ya, karena sampai sekarang pun saya masih mendapatkan penghasilan daripada konten-konten saya yang saya udah bikin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kayak gitu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Terima kasih.